Titip ya. Hijau. Mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah. Amin. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di bulan Ramadan itu insya Allah ngaji sekali dilipat 1000 kali. Amin. Bahkan sebagaimana Rasulullah man adoro majlis salimi di Ramadan kata Allah dikuli kodamin ibadah dasar. Setiap orang yang hadir majlis ilmu atau ngaji pada bulan Ramadan pasti Allah kata untuk setiap jarak selama hari ibadah 1 tahun. Maka dari itu, mari kita kembali kaji yang pertama hadis sebagai motivasi, khususnya menyambut Idul Quran ya. Yang punya dan bawa kitabnya dibuka halaman 6 garis ketiga atau keempat dari atas. Orang musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi Bikin wa dua. bihi wa ala Ya, takut kurang. ini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah diriwayatkan anna suhufah Ibrahim, sungguhnya suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam unzila itu diturunkan lailata awal syahri Ramadan pada malam pertama bulan Ramadan. Buat Taurata untuk kepada suhufah ya. Dan sesungguhnya kitab Taurat itu nanti Injil juga. Nah, diturunkan di Siti Layalin pada 6 malam atau malam ke-6 min Ramadana di bulan Ramadan pada sabi mi'ati amin setelah 700 tahun min sufi Ibrahim dari atau setelah suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Zabur dan kitab Zabur lisnatai asrota lailatan diturunkannya pada malam ke-12 malam 12 minho dari bulan Ramadan sholat tentunya lewat atau setelah mimbar di Taurati dari setelah kita Taurat bifam sinyal jamin berjarak 500 tahun. Wal Injilah dan kitab Injil bisa mana asrota itu diturunkannya pada malam ke-18 minggu dari bulan Ramadan pada Zaburi setelah kitab Zabur di Al-Fit setelah 1000 wa mi'atai sanatin 200 tahun.
200 tahun dah. Wal Furqana, sedangkan kitab Al-Qur'an atau Quran bisa bikin wa isrina itu diturunkannya di malam ke-27 minggu dari bulan Ramadan pada Injil setelah dilanjutkan disiplin dengan selisih 600 wa isrina sanatan dan 20 tahun intaha ya selesai keterangan di kitab Al-Hayati dari kitab Al-Hayati. Jamaah majelis salim dan Allah, diriwayatkan atau ada sebuah riwayat bahwa yang namanya subuh atau lebaran-lebaran yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kitab semuanya 104 ya, kan itu terdiri dari 100 berupa subuh dan yang 4-nya berupa kitab. Apa bedanya? Kalau subuh itu hanya lembaran-lembaran, sedangkan kalau kitab itu sudah menjadi pembukuan dan sebagainya Al-Quran ya. Nah suhuf itu yang 100 yang rinciannya 60 suhuf diberikan atau diturunkan kepada Nabi Rotis. Ustaz Nurdin belakang aja tadi ya. 30 suhuf itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana yang dimaksudkan di sini ya. Sedangkan 10 suhuf itu diberikan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam selain kitab Taurat ya. Nah, makanya di dalam surat Al-Alaq sabis siapa? Ya. Bagaimana? Subuh Ibrahim wa Musa. Ya, subuh Ibrahim wa Musa. Itu maksud itu. Ini untuk Nabi Ibrahim 30 subuh, Nabi Musa selain kitab Taurat itu juga ada subuh ya, 10. Nah itu diturunkannya atau diberikannya nih yang 30 subuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah malam pertama di bulan Ramadan. Malam pertama. Adapun tahunnya ya walah. Ya karena pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jangankan tahun Hijriah, tahun Masehi juga belum ada. Gitu ya. Kan tahun Masehi itu adanya momen dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Itu jauh sebelumnya. Ya kalau yang dalam istilah itu disebutnya tahun sebelum Masehi gitu ya. Katakan sebelum Masehi ya. Terus Ramadan udah ada, udah. Jadi yang namanya hitungan bulan dari Nabi Adam itu udah ada. Ramadan namanya ya, Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Tapi untuk nama tahun belum ada. Ya belum tahu ada istilahnya Hijriah gitu ya. Nah, kan mulai adanya tahun Hijriah itu di masa Sayyidina Umar alaihissalam Rabiul ya. Tapi momennya diambil dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah. Makanya kalau pengen tahu udah berapa lama nih Rasulullah hijrah itu ya, tinggal hitungnya sekarang 1446. Kalau Rasulullah lahirnya udah berapa lama, tinggal tambah aja. Rasulullah waktu hijrah kan usia 50 tahun, berarti tinggal nambahnya ya segitu dia tambah 50 gitu. Jadi itu kitab subuh Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkannya pada malam pertama di bulan Ramadan, adapun tahunnya mah wallahu a'lam. Nah kemudian yang kedua, nah baru ini
ini berupa kitabnya. Wa Taurata, dan kitab Taurat ya, lisiti layalin min Ramadana pada sabimiati amin min sufi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Musa selain surga ya. Nah ini diturunkannya adalah malam ke-6 di bulan Ramadan. Malam ke-6-nya itu bukan berarti 1 bulan, bukan. Tapi tentunya setelah 700 tahun diturunkannya suhuf Nabi Ibrahim. Ya. Jadi bisa disimpulkan selisih zaman antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Musa itu kurang lebih berapa? 700 tahun. Ini juga sama sebelum Masehi ya. Apalagi Hijriah. Begitu. Nah yang ketiga, wa Zabur lisnate asrata lailatan min kholat min badat Taurati bi khamsimiat yamin. Jadi kitab Zabur diturunkan karena Nabi apa? Wajib ini ya, kalau mau tahu dosa. Ini dalam kajian tauhid itu kan ya di samping kita wajib buku tahu istilahnya sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil, juga yang jaiz ya. Nah termasuk nih kitab-kitab yang diturunkan. Bahkan jelas ya di dalam rukun iman kan ada tuh di antaranya percaya kepada kitab. Kitab itu tadi rinciannya seluruhnya ada 104, tapi yang 100 berupa suhuf, sedangkan yang 4 itu baru berupa kitab. Ya. Nah itu jadi yang ketiganya atau kalau itu kitabnya adalah yang kedua ya, kitab Zabur yang tentunya diturunkan pada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah ini diturunkannya malam ke-12, malam ke-12 ya. Dan juga bukan 1 bulan ya, beda ya, tentunya jarak selisihnya nih itu kurang lebih 500 tahun ya, 500 tahun. Ini setelah Taurat, bukan setelah suhuf, bukan ya, setelah Taurat. Tadi kan Taurat aja setelahnya suhuf ya, Nabi Ibrahim itu kan 700 tahun. Nah kalau ini kan Zabur 500 tahun juga setelah kitab Taurat gitu ya. Nah ini tahunnya juga wallahualam ya, untuk hijriahnya kan belum ada pada saat itu. Kemudian wal Injilah, dan wal Injilah samana asarata minhu pada Zabur bi alfin wa mi'atai sanatin. Yang keempat atau kalau kitabnya yang ketiga ya, itu ada yang namanya kitab Injil. Ini tentunya diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Kita wajib beriman ya. Wajib gitu. Nggak boleh mengingkari, nggak boleh menafikan. Jadi memang untuk amalin ya kita cukup Al-Quran, karena memang semuanya sudah teratur nggak boleh. Jadi kitab Injil yang pastinya diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu turunnya di malam ke-18 Ramadan juga ya. Tapi juga bukan tahun itu atau bulan itu juga. Ya tentunya setelah kitab Zabur itu selisihnya kurang lebih 1200 tahun. Ini setelah Zabur, bukan setelah Taurat, apalagi setelah suhuf, bukan ya. Udah berapa tuh? 700 ya, yang berapa? 700 ditambah 500 ditambah 1200.
Ini masih sebelum masuk ya. Kalau ini udah masih ini karena udah dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah terakhir baru di kitab Al-Quran atau di dalam Al-Quran itu bisa disebut juga Al-Furqan ya. Nah, wal Furqan alisab'in wa isrina min kubadal injili bisitimiatin wa isrina sanatan. Kitab Furqan atau Al-Quran ya tentunya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu di malam ke-27 ini juga sebenarnya belum ada nih Hijriah ya. Karena kan pertama Rasul diangkat itu belum hijrah, usia 40 tahun. Apalagi memang yang dimasukkan di sini juga, ya ini bukannya istilahnya turun yang proses kepada Rasulullah, tapi sekaligus. Mungkin nanti ya ada dia Al-Baqarah 185 ya. Tuh jadi yang jelas kalau menurut hadis ini nih, itu tanggal 27 setelah kitab Injil, selisihnya ya itu 620 tahun. 600 ya. Memang dari Nabi Isa ke Nabi kita itu kurang lebih 620 tahun. Itu selisihnya deh dari kitab Injil dengan kitab Al-Quran. Nah, tapi di sini maksudnya mah ya tanggal 27. Bahkan ada hari sebelumnya kita pilih juga 24. Nah pertanyaannya, kenapa kita kalau memperingati tanggal 17? Bahkan kalau Elliot mah ya menghubungkan 17 maksudnya menuju Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Kemudian 17-nya rakaat. Dan tentunya 17 Agustus kemerdekaan Republik itu biasa ya. Itu kan dan pengetahuan itu di sana. Tapi benar juga ya. Nah kan itu sekali lagi nih, kalau di hadis-hadis mah nggak ada itu yang diturunkannya 17 ya. Ada juga 27 dan 24 di sini. Nah itu rupanya mah begitu di sini. Untuk 17 itu momen yang pertama diturunkannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu ada di Biro, khususnya surat Al-Alaq itu ya, yang Iqra itu tuh. Nah itu tanggal 17 Ramadan pada saat itu. Nah baru memang proses menurut Al-Quran itu bagaimana? Jadi di dalam surat Al-Baqarah ya 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan al-ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lebih jelas lagi, kapan tuh? Sebab di situ hanya Ramadan, sedangkan kan Ramadan itu ada berapa semester? Ada sebulan. Itu bisa 29 hari, bisa umpamanya berapa? 30 ya. Nah itu di surah Al-Qadar khusus lagi. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Itu lebih khusus lagi. Pada saat itu juga di sini maksudnya ya adalah bukan diturunkannya kepada baginda Nabi. Karena sekali lagi tadi proses menurun Al-Quran itu terbagi 3. Satu, dari Allah ke Lauh Mahfuz. Ya. Pertama tuh. Jadi dari Allah ke Lauh Mahfuz itu yang pertama. Kemudian yang keduanya
dari Lauh Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia yang populernya disebut Baitul Izzah. Itu proses yang kedua. Dan yang ketiga itu baru dari Baitul Izzah atau di langit dunia ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau yang dari Lauh Mahfuz maka Baitul Izzah itu sekaligus semua ya, yang terdiri daripada 30 juz. Suratnya berapa? 114 ya. Jadi ingat kalau kitab tadi 104, kalau surat 114. Kemudian ayat, ya kalau ayat sebenarnya beda-beda ya. Beda. Jadi kita pinggirnya kita apa namanya, kalau nggak salah kita ambil pilih ya, itu beda-beda. Tapi yang umumnya adalah 6.666 ya, yang umum tuh. Gitu itu baru sekaligus. Adapun kepada baginda Nabi nih dari Baitul Izzah itu sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi ya, yang populer disebut dengan asbab nuzul. Tujuannya apa? Jadi biar mudah dipahami dan berproses, gitu ya. Jadi kalau memang Rasulullah itu setelah wahyu pertama turun usianya itu kurang lebih 23 tahun. Perinciannya gini, Rasulullah diutus usia 40 tahun, betul? Kemudian wafat usia 63 tahun, berarti berapa? Jadi nabinya maksudnya Mbak ya, kalau umurnya 23 berarti jadi nabinya 23. Nah sepanjang itu tuh, itu sepanjang itu selama 23 tahun kurang lebih ya. Nah dengan kata lain Rasulullah ngajinya 23 tahun. Kalau bapak-bapak berapa tahun? Itu juga Rasulullah udah wafat ya, dan udah sempurna gitu ya. Al-Quran tuh Rasulullah udah hafal, udah paham, insya Allah udah ngamalin. Bahkan sahabat saya nggak ada tuh ya, sebuah kata Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan kan ya, terminan. Itu Rasulullah udah benar-benar. Nah memang kan orang kalau pengen selamat ya, bahagia dunia akhirat itu pedoman Al-Quran. Makanya kelanjutan daripada Al-Baqarah 185 tadi bagaimana? Hudal linnas. Ini baru nih hikmahnya, keuntungannya, tujuannya Al-Quran diturunkan. Satu, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah bicara manusia, ini bukan aja orang Islam sebenarnya. Orang kafir juga kalau memang mau memahami, insya Allah jadi. Tunjuk ya, makanya ada kan bangsa orientalis ya, tujuannya sih dia pengen tahu kelemahan Islam, tapi begitu mempelajari Al-Quran ternyata justru masuk Islam. Alhamdulillah, nasibnya ya. Nah, kalau benar-benar begitu. Jadi ini apa tentunya petunjuk dari kesesatan ya. Kemudian di ayat itu juga wa bainatim minal huda, dan penjelasan daripada petunjuk. Jadi umpamanya tentang hukum ya, dia sudah dapat nih kemauan tapi belum jelas. Makanya seperti gini, beda petunjuk atau hidayah ya, beda topik. Kalau hidayah itu hanya baru keinginan. Kalau topik itu udah pasti ada hidayah. Jadi setiap orang dapat topik udah ada hidayah. Sedangkan kalau hidayah belum tentu. Contoh, dia udah pengen sholat, tapi belum sholat, baru dapat hidayah, belum dapat topik. Dia udah pengen ngaji, tapi belum ngaji, hanya baru hidayah, belum topik. Sedangkan kalau dia udah sholat, udah ngaji, itu udah pasti topik dan hidayah. Walaupun memang kadang-kadang kita nyebutinnya bagaimana
hidayah dulu ya, baru Taufik. taufik. Tapi biasanya kita sebutnya Taufik taufik hidayah. kan hidayah ya. Umum Indonesia biasa suka dibalik-balik aja. Iya. Biasa Indonesia begitu. Kayak pulang pergi, kayak pulang pergi. Pergi dulu, baru pulang. Sore pagi, pesennya pagi dulu kan? Baru sore. Indonesia, kan kacau. Kelas 62. Nah, jadi itu. Nah, bahkan makanya itu ya setelah bagi hidayah di sini nih takut banyak kurang jelas itu dijelasin tuh wabainatin minal huda. Jadi hidayah itu supaya lebih jelas, benar-benar dijelasin bagaimana nih, makanya itu belajar fikihnya ya supaya benar ibadah kita. Tuh. Nah, lebih khusus lagi wal qur'an adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dari penelitian nih, dari pemahaman yang intensif, kemudian sudah jelas yang ini hak, yang tentunya harus dijalankan, dan ini batil, yang tentunya harus dihindarkan gitu ya. Nah, itu menurut ayat ini tujuan ataupun hikmah dari Al-Quran diturunkan itu ada tiga. Satu petunjuk, keduanya adalah penjelasan dari petunjuk itu, yang ketiganya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Ya sebenarnya banyak. Sebagaimana nama Al-Quran itu ya sebagai cahaya, sebagai pengobat gitu ya, sebagai penyembuh gitu, ya sebagai rahmat. Kan ada di doa itu ya, gimana? Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmat, tapi ya. Waj'alhu li imamau imam. Terus nah, rompat ya. Nah itu tuh udah rompat sudah itu. Yang jelas banyak ya hikmah dan tujuan Al-Quran dituliskan. Asal Al-Quran itu bisa berhikmah menjadi keuntungan, bahkan kan ada suatu hadis yang terjemah kurang lebih, siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, itu Al-Quran akan menuntunnya menjadi surga. Tapi sebaliknya, kalau Al-Quran itu diletakkan di belakang bukunya, justru Al-Quran itu akan menjauhnya ke neraka. Nauzubillah ya. Nah, makanya nih supaya tuh Al-Quran berfungsi ya, menjadi suatu keuntungan, itu tentunya satu, Al-Quran itu harus dibaca. Suka baca nggak Quran? Ini momen Ramadan ya, momen diturunkan Al-Quran mesti ini kotak. Udah berapa juz? Udah kata belum? Kira-kira doa. Ya, aja nih salah. Klasmen sementara. Iya. Ya, luar biasa ini udah dia mah jangan sebulan sekali ada pada 3 juz nih boleh ya. Jus melon, jus Oh iya. Melon alpukat ya. Mangga. Oke. Baca pertama. Keduanya, bagaimana dia bisa memahami, lalu bisa mengartikan. Tentunya dengan belajar, terutama yang dengan ulama atau melalui kitab tafsir ya. Jadi Ya, kalau 3 jam ya. Al-Quran belum sepenuhnya gitu ya. Nah yang ketiganya itu amali. Itu maksudnya Al-Quran itu bisa jadi imam itu. Ikutin kan yang namanya imamah di depannya itu kan harus diikutin benar. Ya kayak sholat. Imam kan di depan, kita makmum belakang. Nggak boleh si imam ruku bahkan udah sujud dia masih berdiri aja ya. Harus diikutin. Itu kalau pengen selamat gitu. Makanya tuh bagaimana bisa ngikutin Al-Quran kalau nggak paham? Ya bagaimana bisa ngamalin kandungan Al-Quran kalau dia nggak ngerti? Ya bahkan dia udah paham, sudah ngerti, bahkan udah ngamalin, kalau nggak ikhlas sama aja nggak nyampe. Ya. Nah, jadi itulah kurang lebih ya pembahasan sedikit tentang nuzul Quran ataupun turunnya
Al-Quran. Jadi sekali lagi kalau pengen kita mendapatkan keuntungan daripada Al-Quran itu tadi yang bisa jadi rahmat, kasih sayang, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi obat ya, bahkan kalau bisa jadi imam, itulah harus dibaca, dipahami, diamalkan dengan ikhlas pastinya. Ya, itu aja. Jadi cukup demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai pembekalan dalam hal ibadah